wabarakatuh. Nama saya Novel Arbi Danuarta, mahasiswa Studi Teknik Informatika kelas 7 IP 2 dengan NPM 2201 0029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi kebutuhan UAS dari mata kuliah Deep Learning. Di sini penelitian saya berjudul prediksi harga bawang merah di kota metro menggunakan metode long short term memory atau LSTM. Latar belakang dari penelitian saya yaitu bawang merah merupakan salah satu komoditas penting yang memiliki peran besar terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Perubahan harga bawang merah yang sering terjadi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian bagi petani maupun pedagang, khususnya di kota metro. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkirakan harga bawang merah agar pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan kegiatan ekonomi dengan lebih baik. Metode LSTM ini digunakan dalam penelitian karena memiliki kemampuan untuk mempelajari pola perubahan harga berdasarkan data waktu sebelumnya. Dengan menggunakan data harga bawang merah harian selama 1 tahun terakhir yang diperoleh dari portal resmi pemerintah kota metro dengan website data.metrakota.go.id. Penelitian ini bertujuan menghasilkan model prediksi harga yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam menjaga kestabilan harga di kota metro. Lalu, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana cara memanfaatkan data historis harga bawang merah untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma LSTM. Yang kedua, ada seberapa akurat model LSTM dalam memprediksi harga bawang merah di kota metro berdasarkan data historis yang tersedia. Dan tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama, membangun model prediksi harga bawang merah di kota metro dengan memanfaatkan metode long short term memory atau LSTM. Lalu yang kedua ada menganalisis dan mengevaluasi performa model LSTM dalam melakukan prediksi harga bawang merah dengan menggunakan metrik absolut seperti MAE, RMSE, dan MSE. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama dari manfaat untuk akademisi menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang time series forecasting menggunakan metode deep learning. Untuk pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kebijakan harga dan pengawasan stabilitas pangan daerah. Lalu yang terakhir ada masyarakat atau pedagang, yaitu bermanfaat untuk memberikan gambaran dan prediksi harga yang lebih jelas untuk membantu perencanaan aktivitas ekonomi sehari-hari. Lalu untuk dataset tersendiri, di sini saya menggunakan dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari portal data terbuka pemerintah kota metro, yaitu dengan website yang tertera. Lalu dataset tersebut berisi data harga bawang merah di kota metro selama 1 tahun terakhir yang direkam secara berkala berdasarkan tanggal. Nah, di sini saya sudah memiliki datasetnya yang telah saya kumpulkan pada gambar di sebelah ini, dimana di sini ada dataset harian. Oke, lanjut proses penelitian. Pada penelitian saya yang pertama yaitu ada pengumpulan data, di mana data harga bawang merah ini diperoleh dari portal resmi pemerintah kota metro dalam format CSV. Data mencakup harga harian selama 1 tahun terakhir. Lalu tahap kedua ada pre-processing data. Tahapan ini meliputi pembersihan data, cleaning. Lalu ada normalisasi nilai harga agar berada pada skala yang sama, serta pembentukan urutan data sekuen untuk keperluan pelatihan model. Proses yang ketiga ada perancangan model LSTM.
di mana model dirancang menggunakan TensorFlow dan keras dengan 2 lapisan LSTM dan 1 lapisan keluaran dense layer. Lalu arsitektur ini digunakan karena mampu mengenali pola harga berdasarkan urutan waktu. Yang keempat ada pelatihan model, di mana model dilatih menggunakan 80% data untuk training, 10% untuk validation, dan 10% untuk testing. Proses pelatihan dilakukan di Google Colab dengan dukungan GPU agar lebih efisien. Lalu tahap kelima ada evaluasi model, di mana model diuji menggunakan metrik evaluasi seperti mean absolute error atau MAE, lalu ada root mean square error atau RMSE, dan terakhir ada mean square error atau MSE untuk menilai tingkat akurasi hasil prediksi. Yang terakhir ada visualisasi hasil. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk grafis yang membandingkan antara data aktual dengan hasil prediksi untuk melihat tingkat kesesuaian model. Nah, ini udah mulai masuk ke pembahasan di mana setelah pre-processing data atau pembersihan data, di mana ada konversi format tanggal, lalu ada penanganan data kosong, lalu ada normalisasi data min max scalar, lalu pembentukan data sequence, dan terbentuklah grafik harga bawang merah harian setelah imputasi yang seperti di gambar sebelah kiri ini. Lalu untuk arsitektur model ini, di mana model LSTM digunakan pada bagian ini dirancang untuk menganalisis hubungan antar data harga bawang merah berdasarkan waktu. LSTM memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi jangka panjang dan mengenali pola perubahan data sehingga sesuai digunakan untuk memprediksi harga komoditas harian. Seperti yang tertera pada grafik di sebelah kiri ini, di mana itu ada arsitektur yang pertama ada input data, lalu ada LSTM 64 unit, lalu kemudian diteruskan ke LSTM 32 unit, lalu ada dropout layer yang berisi optimizer Adam, lalu ada loss function MSE, lalu ada dense layer dengan 1 neuron, yang terakhir ada output prediksi. Nah, untuk pembagian data sendiri, di mana training data dibagi 80% dibagi untuk training data, lalu 10% untuk validasi data, dan yang terakhir ada 10% untuk testing data. Pembagian data dilakukan berdasarkan urutan waktu untuk menjaga karakteristik time series. Nah, di sini setelah pembagian data ada pengujian parameter loopback, di mana di sini menentukan parameter terbaik dengan mencari window terbaik. Di sini ada loopback yang diuji ada 7, 14, dan 30 hari, bertujuan untuk mencari window terbaik menggunakan evaluasi RMSE, MAE, dan MAPE. Di sini ada hasil perbandingan loopbacknya, di mana loopback 14 hari menghasilkan error terendah dengan RMSE 3.755 dan MAPE-nya hanya 6,76%. Dimana di sini training lebih stabil dibandingkan loopback yang lain. Nah, hasil evaluasi model, dimana di sini dari grafik yang terlihat model LSTM mampu mengikuti pola harga aktual dengan baik yang ditunjukkan oleh nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang relatif rendah, mana model mampu mengikuti pola harga aktual. Lalu di sini ada prediksi 30 hari ke depan, di mana ada tabel di gambar sebelah kiri ini ada gambar prediksi, lalu di bawahnya ada grafik prediksi, di mana yang grafik oranye itu termasuk grafik prediksi 1 bulan ke depan. Nah, prediksi ini dilakukan menggunakan metode recursive forecasting, lalu menggunakan model LSTM terbaik yaitu loopback 14 dengan mengikuti tren historis akhir. Nah, kesimpulan dari penelitian ini,
berhasil membangun model prediksi harga bawang merah di kota metro menggunakan metode LSTM. Evaluasi model menunjukkan bahwa LSTM mampu memprediksi harga dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah berdasarkan metrik MAE, RMSE, dan MSE. Selain itu, pengujian terhadap parameter loopback menunjukkan bahwa nilai 14 hari memberikan performa terbaik dibandingkan 7 dan 30 hari, sehingga digunakan sebagai konfigurasi optimal dalam prediksi harga bawang merah. Saran dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya merupakan yang pertama adalah menggunakan data dengan periode yang lebih panjang, karena di sini saya hanya menggunakan dataset 1 tahun ke belakang. Lalu menambahkan variabel eksternal, yaitu dengan menambahkan variabel-variabel yang tentunya mendukung penelitian ini, lalu ada membandingkan dengan metode lain. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.